Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari kelompok 2. Di sini saya beserta dengan 4 teman saya yang lainnya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Peradaban Arab Pra-Islam. Oke, baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan poin pertamanya, yaitu mengenai masyarakat Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap suatu kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindak kejahatan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Kehidupan masyarakat Arab kala itu benar-benar belum teratur seperti yang sekarang ini. Pada waktu itu, kehidupan mereka sangatlah keras, hidup bersuku-suku dan suka berperang. Masyarakat Arab kehilangan kendali, tidak ada panutan yang dapat menuntun ke arah kebaikan. Yang ada hanyalah kehidupan jahiliyah. Perilaku masyarakat Arab senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Mereka tidak mengenal peri kemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Kaum wanita dipandang lemah dan tertindas di bawah kekuasaan kaum pria. Bahkan bila yang lahir adalah bayi perempuan, maka akan dikubur hidup-hidup. Mereka menyembah berhala, dan jika bosan, berhala itu pun akan diperjualbelikan. Menurut mereka, sikap kejujuran adalah suatu keanehan dan kemunafikan. Perzinahan, minum minuman keras, dan berfoya-foya pun menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, yang penting adalah hidup untuk makan, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk kota atau yang disebut dengan Hadori, dan penduduk gurun atau yang biasa disebut dengan Badui. Penduduk kota atau Hadori bertempat tinggal tetap karena mereka sudah mengenal tata cara mengolah tanah dan tata cara perdagangan. Hubungan perdagangan mereka yang sudah sampai di luar negeri menunjukkan bahwa mereka memiliki peradaban yang tinggi. Sedangkan penduduk gurun atau Badui hidupnya masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau yang bisa disebut dengan nomaden, untuk mencari tempat yang bisa digunakan bertani dan berternak. Dari sinilah bisa kita lihat bahwa keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Darmansyah. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Arab pra-Islam. Sebelum lahirnya Islam, Jazirah Arab belum mengenal dan memiliki pemimpin yang berdaulat. Sistem pemerintahan masih terdiri dari suku-suku, yaitu suku Aus dan Khazraj, dan terbagi atas 12 yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ia berkaum Yahudi. Ia berambisi untuk menjadi raja di Banidah. Saat itu, antar kelompok masih saling bertikai karena belum adanya hukum dan pemerintahan. Yahudi pada masa itu menjadi kelompok yang paling kuat dan terkaya. Namun, sistem perekonomiannya masih lemah dan hanya bertopang pada bidang pertanian dan peternakan. Karena belum adanya aturan, sehingga tidak ada kewenangan pun atas sistem pajak dan fiskal. Nah, sebaliknya, kota Madinah dan Taif ialah salah satu bagian dari wilayah Hijaz yang lahan pertaniannya cukup subur karena cukup mendapat kelembapan dan curah hujan. Maka dari itu, mata pencaharian khusus penduduk Madinah ialah agrikultura, hortikultura, dan beternak. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat di Madinah ialah kurma, anggur, buah, dan gandum. Sedangkan hasil peternakannya yaitu domba, unta, dan kuda. Kegiatan perekonomian yang lain berkembang di Madinah ialah pada sektor perdagangan, karena mayoritas penduduk Madinah adalah bangsa Arab dari bagian selatan. Tempat asal mereka ialah Yaman. Pada dasarnya, di Yaman sudah dibangun rute dagang yang memungkinkan terjadinya perdagangan antara India. Di satu sisi ialah Syria, Mesir, dan sisi yang lain ialah Romawi. Karena ada
sesuatu hal yang membuat mereka mengalami penurunan dalam industri pertanian, maka orang-orang Yaman mulai bermigrasi menuju daerah pusat dan wilayah utara Hijaz, kemudian menempat di Manidah, dan sektor ini telah dilakukan sejak dahulu kala. Perdagangan orang Quraisy juga mulai tumbuh pada zaman kakek Rasulullah SAW, yaitu Hashim, yang menjadi kepala suku. Beliau membuat kesepakatan perdagangan dengan bangsa Ethiopia, Mesir, Syria, dan Yaman. Beliau juga membuat perjanjian dengan kaum Badui untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada rombongan kaum dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bisma dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Darman, yang mana saya akan menjelaskan perkembangan politik pada pra-Islam. Bangsa Arab tidak memiliki suatu sistem pemerintahan yang kita kenal pada saat ini. Mereka juga tidak memiliki keadilan untuk memperoleh suatu kepastian hukum untuk suatu permasalahan agar dapat memberi suatu tindakan pelanggaran. Dan pada zaman jahiliyah juga membentuk suatu kabilah dalam suatu kelompok keluarga. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah maupun suku. Zaman jahiliyah juga tidak ada suatu sistem untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan atau kepemimpinan yang ada pada saat itu. Hanya sebuah tradisi dan dari kalangan orang-orang kaya serta umur yang paling tualah yang mereka yang memiliki banyak anggota keluarga serta yang pantas untuk dihormati, dan juga dari penilaian kepribadiannya yang dipilih untuk menjadi suatu kabilah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurjati. Di sini saya akan menjelaskan budaya masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, adanya al-qimah atau judi, atau yang lazim dikenal dengan istilah al-masyir. Yang kedua, nikah istibda. Jika istri dari salah seorang lelaki di antara mereka selesai haid kemudian telah bersuci, maka lelaki termulia serta paling bagus nasab dan tata keramanya di antara mereka boleh meminta wanita tersebut. Yang ketiga, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Yang keempat, membunuh anak-anak, baik lelaki maupun perempuan. Yang kelima, wanita berdandan ketika keluar rumah. Yang keenam, wanita merdeka menjadi teman dekat lelaki. Yang ketujuh, menjajakan para budak perempuan sebagai pelacur. Yang kedelapan, fanatisme golongan. Yang kesembilan, saling menyerang dan memerangi satu sama lain untuk merebut dan merampas harta. Yang ke-10, enggan mengerjakan profesi tertentu karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Tidaklah bekerja sebagai pandai besi, penenun, tukang bekam, dan petani. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Milda. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari makalah kami, yaitu peradaban Arab pra-Islam bagian D, yaitu kepercayaan Arab pra-Islam. Secara umum dikatakan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam tidaklah memiliki agama. Mereka hanya bergantung pada kehidupan tempo dulu, sehingga dikatakan pada zaman ini sebagai zaman kebodohan ataupun zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah ini masyarakatnya masih banyak melakukan hal-hal yang merusak akhlak dan akidahnya.
Salah satunya yaitu sering melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti minum-minuman keras, kemudian berjudi, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kemudian merendahkan harkat dan martabat wanita. Pada zaman ini juga masyarakatnya menganut kepercayaan yaitu menyembah patung berhala, yang mana patung-patung berhala ini dianggapnya memiliki kekuatan ataupun dapat mengabulkan permintaan siapapun yang berdoa. Pada zaman ini ada 3 patung besar yang terkenal yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu, yaitu ada patung Manat yang diletakkan di tepi Laut Merah dekat Kudait, kemudian Lata ditempatkan di Taif, dan kemudian patung Uzad ataupun patung berhala ini diletakkan di Wadi Naklah. Nah, dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, bangsa Arab sebelum datangnya Islam mempunyai kebudayaan yang baik dan buruk yang telah ada ketika bangsa Arab mengalami masa kegelapan. Kemudian yang kedua, kebudayaan yang buruk terutama dalam segi akhlak dan agama. Mereka menyembah berhala, sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya minum-minuman keras, berjudi, membunuh anak perempuan yang baru lahir, merendahkan harkat martabat wanita, membunuh anak-anak, dan banyak lainnya. Kemudian dari 2 kesimpulan itu, tetapi dari semua keburukan tersebut masih ada hal yang baik dari bangsa Arab pada saat itu. Di antaranya juga berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang astronomis ataupun perbintangan, dalam bidang dagang, dan adanya kebiasaan masyarakat yang melekat, yaitu rasa solidaritas di antara sesama klan atau suku, dermawan, pantang mundur jika menghadapi sesuatu, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.